RCTV, apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi tata tertib berlalu lintas pemirsa. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga di Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat, dan berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu Majak Kuning, kemudian juga berita dari Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Berita dari seputar dunia kriminal ya, kemudian juga olahraga, ekonomi, bisnis, semua disajikan baik di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan juga di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com ya. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita yang menarik. Jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan berkaitan dengan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat di tahun 2022 ini pemirsa. Nah, di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan ada Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Cirebon, dan kita nanti akan menelisik bagaimana persiapan Kabupaten Cirebon untuk menghadapi pesta olahraga terbesar di Jawa Barat yang dulu kita kenal dengan Porda itu pemirsa. Bagaimana persiapannya, targetnya, dan seterusnya nanti kita akan obrolkan. Dan berikut pemirsa, saya baca berita dari halaman utama atau di headline Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah ini pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Pelapor dana desa menjadi tersangka. Nah tanyakan dasar penetapan ya, kemudian dalam tanda petik dipingpong polisi dan kejaksaan. Itu pemirsa. Ya, kemudian kinerja DPMD dan Inspektorat lemah. Ini dari Kabupaten Cirebon pemirsa, terkuaknya penggelapan pembayaran pajak dana desa. Itu ya, liputan khusus ini pemirsa di Koran Radar Cirebon edisi hari ini, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian tambah 254 kasus baru. Puluhan tenaga kesehatan positif. Ya, ini pemirsa positif COVID-19. Anda bisa membaca selengkapnya tenaga kesehatan yang positif ini dari Puskesmas Karangsembung, Astana Langgar, dan seterusnya. Ya. Kemudian kasus pajak dana desa ditangani sejak bulan Januari. Kemudian polisi serius buktikan ada unsur pidana selektor PKL alun-alun Sangkala Buana yang ambruk mulai diperbaiki. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini, pelawak presiden. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Ya, ini dari Kota Cirebon. Tempat pemakaman umum atau TPU berpotensi ditutup, kuburan penuh, lahan semakin terbatas. Itu pemirsa. Kemudian kaji kepesertaan jam sostek untuk LKK. Ya, minyak goreng kosong, siap operasi pasar. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, kontraktor klaim belum dibayar. Nah, terkait pembangunan gedung Muludan Tower Kampus UMC, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ya, kemudian terapkan protokol kesehatan, ratusan siswa SD ikuti pentas PAI. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Ya. Bola panas di tangan gubernur. Ada pernyataan dari Fitria Pamungkaswati
Pasca rapat paripurna, kerja DPRD berjalan normal. Kemudian, buruh Cirebon tuntut pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang pemirsa talkshow-nya ini pemirsa di Selamat Pagi Cirebon di edisi kemarin ya. Kemudian, calon wakil wali kota ya, dalam tanda petik asli kota Cirebon menuai protes. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini dari dunia olahraga di Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di sebelah saya ada orang nomor 1 dari dunia olahraga di Kabupaten Cirebon, pemirsa, Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon, ada Bang Hengki Kurnia. Selamat pagi, Bang Hengki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bang Hengki? Alhamdulillah baik. Ini lama nggak ketemu ya, Bang? Iya, hampir 1 tahun lebih ya, Bang ya. Oke, terima kasih nih Bang Hengki sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Nanti silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 4821 38. Pemirsa juga bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Bang Hengki nih, Bang Hengki. Ini persiapan secara umum ya KONI Kota Cirebon untuk menghadapi, kalau dulu dikenalnya Porda ya. Sekarang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang di tahun 2022 ini. Secara umum persiapan KONI Kabupaten Cirebon seperti apa? Silakan Bang Hengki. Ya, secara umum persiapan menjelang Porprov tahun 2022 yang kemungkinan diadakan bulan November. November berarti akhir ya? Iya. Akhir tahun ini, oke. Karena kemungkinan kan dikhawatirkan masih sampai pertengahan kan masih pandemi. Makanya dari KONI Provinsi memundurkan di bulan November. Tadinya jadwalnya bulan Juli. Oh, bulan Juli. Tapi karena kondisi pandemi masih berlangsung, jadi mundur sampai bulan November. Dan persiapan para atlet di Kabupaten Cirebon sampai saat ini sudah berjalan sesuai dengan rule yang kita tentukan dari KONI, yaitu semua cabang olahraga yang mengikuti Porprov tahun 2022 sudah melaksanakan babak kualifikasi. Oh, BK ya, babak kualifikasi. Babak kualifikasi Porprov, semua cabang olahraga sudah melaksanakan itu, dan itu kan untuk menjaring para atlet yang akan mengikuti Porprov tahun ini. Jadi dari Kabupaten Cirebon kira-kira sekitar 37 cabur yang nanti akan diikuti oleh Kabupaten Cirebon. 37 cabang olahraga, oke. Dengan jumlah atlet sekitar 400-an atlet ya. Jumlah atlet dan ofisial kemungkinan sekitar hampir 800-an. Jadi kita dari bulan-bulan sekarang sudah mulai mempersiapkan apa yang diperlukan untuk para atlet menjelang Porprov bulan November nanti. Gitu ya. Oke, kan sekarang dengan kondisi pandemi nih, Bang Hengki ya, dengan kondisi pandemi, bagaimana cara atlet untuk mempersiapkan dirinya? Terutama ini persiapan di lapangan outdoor ya, lapangan bukan indoor nih Bang ya. Itu bagaimana gitu Bang dengan kondisi demikian? Kalau persiapan untuk yang outdoor itu malah sebenarnya semakin mudah karena kan memang udara kan terbuka. Jadi untuk virus dan lain sebagainya kemungkinan juga kecil. Dan hampir semua atlet kita sudah divaksin. Sudah vaksin, rata-rata sudah 2 kali vaksin. Yang insya Allah juga selain itu kan mereka punya daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada orang pada umumnya karena mereka hampir setiap hari berolahraga, berlatih dan lain sebagainya. Tapi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan dan ikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Gitu ya. Oke, Bang, tentunya kan ini dari persiapan untuk menuju Pekan Olahraga Provinsi yang rencananya akan digelar bulan November ya. Nah, ini tentu persiapan-persiapannya dari masing-masing cabur itu kan berbeda gitu ya. Ada cabang olahraga yang menjadi andalan ya Kabupaten Cirebon. Itu kalau cabang olahraga andalan Kabupaten Cirebon cabang olahraga apa sih Bang gitu? Kita ada beberapa andalan
dari Kabupaten Cirebon, yaitu cabang olahraga atletik. Atletik. Terus menembak. Menembak, alhamdulillah kita sudah punya lapangan menembak di Watu Belah. Dan untuk pembinaan atlet pun sudah mulai dari junior, sudah ada anak-anak SD sudah mulai latihan untuk menembak berbanyak. Terus pencaksilat, karena kita juga punya beberapa perguruan. Dan kemarin juga ada salah satu atlet dari Kabupaten Cirebon yang ikut di PON. Oh, mewakili Jawa Barat ya? Jawa Barat. Terus untuk olahraga bela diri kita juga menjadi andalan. Drum band kita kemarin juga waktu Prof tahun 2018 kita juga mendapatkan 2 medali emas. Drum band gitu ya? Drum band. Terus olahraga persorangan banyak kita seperti gulat, taekwondo kemarin kita, tapi taekwondo kurang ini, tapi hampir semua termasuk tinju juga yang perorangan berpotensi mendapatkan medali. Gitu ya. Oke, dan itu yang tentunya menjadi ladang medali emas ya, untuk Kabupaten Cirebon. Dan kalau boleh tahu ya, di tahun 2018 yang lalu Kabupaten Cirebon itu berada di urutan keberapa sih untuk perolehan medali, dan di tahun 2022 ini targetnya apa Kabupaten Cirebon ini di Pekan Olahraga Provinsi di tahun ini. Tapi tahan dulu ya Bang Hengki, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan nanti Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 atau interaktif Anda bisa melalui WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini pemirsa, persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat pemirsa, dan nanti akan digelar sesuai dengan rencana di bulan November di tahun ini. Dan kembali saya ke Bang Hengki ya, tadi terputus jeda iklan berkaitan dengan cabang olahraga andalan yang tadi sudah disampaikan, dan di tahun 2018 yang lalu ya, dalam Pekan Olahraga Provinsi juga Kabupaten Cirebon ini menempati urutan keberapa, dan di tahun ini apakah juga ada target tertentu misalnya memperbaiki peringkat atau apa gitu Bang Hengki? Ya, di tahun 2018 kita KONI Kabupaten Cirebon peringkatnya ke-14. Ke-14 dari 27 kota kabupaten Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Ya, peringkat ke-14. Dan itu kenaikan signifikan dari tahun 2014 Porprov sebelumnya. Porprov sebelumnya kita ada di peringkat 19 naik ke 14. Kemudian tahun 2022 perolehan medalinya 2 kali lipat daripada Porprov 2014. Perolehan medalinya? Iya. Tahun 2014 kita cuma mendapatkan 9 medali emas. Tahun 2018 kita mendapatkan 17 ya. Medali emas. Target kita untuk tahun ini adalah 25 medali emas. 25 medali emas. Ya. Dan peringkatnya gitu Bang Hengki? Ya, kita begini masih 10 besar juga. 10 besar targetnya ya. Targetnya. Itu target di tahun ini Kabupaten Cirebon. Itu kalkulasi dari mana Bang Hengki? Jadi kita target masuk ke 10 besar ya. Kemudian medali emas targetnya 25. Ya. Nah, itu kalkulasi dari mana? Ada beberapa cabang olahraga memang. Analisa dari mana maksud saya? Ada beberapa cabang olahraga unggulan daripada kita yang kita targetkan memang untuk meraih medali emas yang cukup banyak. Misalnya di cabang olahraga biliar. Biliar kita punya atlet junior yang potensi sekali dan sudah termasuk atlet nasional sebenarnya. Di cabang olahraga biliar kita mentargetkan 5 medali emas. Dari biliar. Kemudian memang ini cabang olahraga andalan, andalan di biliar ya. Karena ada beberapa nomor yang memang kita kuasai di Jawa Barat. Terus olahraga menembak kita targetkan 4 medali emas. Untuk atletik kita ada atlet nasional juga. Dari Kabupaten Cirebon.
dan sekarang lagi ikut pelatnas juga. Oh, ikut pelatnas juga. Iya. Itu dari atletiknya Lari 100 meter. Lari 100 meter, jarak pendek ya? Jarak pendek 100 dan 200 serta mungkin estafet ya. Itu dari anak kita Erna dari Lemah Abang. Oh, itu atlet nasional. Atlet nasional. Dan memang pembinaan daripada PASI sendiri, PASI. Ya, Persatuan Atletik. Itu memang cukup bagus karena pembinaannya kan mulai dari sekolah-sekolah. Makanya kita di Kabupaten Cirebon sering mengadakan invitasi atletik pelajar. Nah, gitu ya. itulah akan tumbuh bibit-bibit baru. Menjaring ya. Betul. Menjaring atlet-atlet itu ya. Terus kemudian dari cabang olahraga gulat kita juga ada, dan kita juga ada pelatih nasional juga di tempat kita. Dari Kabupaten Cirebon juga? Kabupaten Pelatih PON kemarin Ibu Teti. Kemudian dari olahraga tinju mungkin kita tapi tidak banyak, mungkin sekitar 2. Ada di kelas-kelas tertentu Muay Thai, yang ya. menjadi andalan. Muay Thai juga kita targetkan, tapi mungkin 1 atau 2 medali cuma juga. Tapi target kita minimalnya 25 sudah kita perhitungkan. 25 medali emas. Itu Ya. analisa dan juga kalkulasi dari Bang Hengki sebagai ketua umum. Dan tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Bang Hengki ini kan juga berkaitan targetnya sudah dianalisa oleh bidang Binpres ya? Binpres. Iya, Binpres. Binpres dan Litbang. Iya, Litbang. Dan kita juga ada ini, ada sport intelligence. Sport intelligence itu untuk mengetahui kekuatan-kekuatan lawan kita, Iya, sebenarnya di mana memetakan seperti itu. Maka kita bisa menargetkan segitu karena kita sudah tahu beberapa pemetaan daripada lawan-lawan kita. Oke. Dan ini semua Bang Hengki, ini adalah kuncinya adalah pembinaan, Iya. ya kan? Tidak mungkin ujuk-ujuk atlet yang berprestasi itu dilalui dengan instan gitu ya. Nah, kalau pembinaan sendiri di Kabupaten Cirebon gitu Bang Hengki yang berjalan selama ini tetap kontinu membina atlet-atlet muda karena regenerasi pembinaan itu adalah kuncinya di situ gitu Bang. Nah, ini di Kabupaten Cirebon yang berjalan itu cabur mana saja gitu Bang? Alhamdulillah beberapa cabang olahraga kita sudah punya sentra-sentra pembinaan atlet ya. Satu menembak kita sudah punya lapangan. Yang kedua atletik memang dipusatkan pembinaannya di wilayah Cirebon Timur, di Lemah Abang ya, karena memang pelatih kita itu berasal dari kebanyakan dari sana. Terus untuk pencaksilat sendiri kita juga sering mengadakan invitasi di Ranggajati, di lapangan Ranggajati. Terus untuk gulat kita juga sudah punya sentra-sentra juga di di Gor Satria Laga di Sumber, yang sampingnya lapangan tembak. Memang dari segi infrastruktur kita kemungkinan masih kurang banyak sekali untuk pembinaan. Maksudnya tempat untuk latihan? Tempat untuk latihan. Itu memang salah satu kendalanya gitu Bang? Iya, salah satu kendala selama ini memang di situ. Tempat yang belum representatif. Belum representatif, karena kita mengharapkan sebenarnya dari pemerintah daerah yaitu penyelesaian sport center di Batu Belah. Gitu. Tapi sampai sekarang masih belum selesai dan belum bisa digunakan karena memang mungkin terkendala anggaran dari pemerintah dan lain sebagainya. Kalau kota kan sudah ada sentralnya seperti Stadion Bima dan lain sebagainya. Nah, situ sudah ada semuanya gitu. Nah, Kabupaten Cirebon masih belum ada seperti itu. Itu ya. Ya. Itu pembinaan. Tapi ya alhamdulillah walaupun dengan sarana yang terbatas, atlet-atlet kita masih bisa berprestasi dengan baik. Nah, itu bahkan masuk ke atlet nasional banyak. Dan adakah gitu atlet-atlet dari Kabupaten Cirebon yang membela Jawa Barat di PON kemarin gitu Bang? Ada. Dari cabang olahraga apa saja gitu Bang Hengki? Olahraga balap motor, balap motor, pencaksilat kemarin Salma dapat perak juga di PON itu. Di PON. Terus Erna yang atletik dapat emas dan perak di PON kemarin di PON kemarin Papua. Itu ya yang sumbang. Menembak juga ada kemarin dari Nina. Dari Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon juga. Ya, itu ya Bang ya, bahwa atlet-atlet dari Kabupaten Cirebon yang mewakili Jawa Barat di PON kemarin Papua gitu, ya di PON Papua. Dan silakan Anda pemirsa di segmen ini saya masih membuka Anda ya untuk bergabung. Pemirsa bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Silakan Anda pemirsa bisa untuk bergabung
Di line telepon juga interaktif 0231 482138 ya. Bang Hengki, ini kan biasanya nih di Pekan Olahraga Provinsi yang dulu kita kenal Porda, itu kan sebagai ajang bergengsi ya untuk daerah, kabupaten atau kota di Jawa Barat. Nah, Bang Hengki dengan di bulan November yang tinggal menghitung bulan, ini bagaimana cara KONI Kabupaten Cirebon untuk mensosialisasikan bahwa ke masyarakat agar masyarakat pun ini bisa tergugah gitu ya, bahwa Kabupaten Cirebon juga saat ini atlet-atletnya tengah berlaga, nantinya akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov gitu Bang. Bagaimana caranya? Ya, di dalam pembinaan menuju Porprov kita ada beberapa tahapan. Tahapan sekarang adalah tahapan pemulihan daripada setelah melaksanakan babak kualifikasi Porda kemarin. Ada beberapa cabur yang kemarin itu ikut di BK babak kualifikasi. 37. Ada 37 cabur. Semua ikut babak kualifikasi? Ada beberapa cabur yang tidak ikut babak kualifikasi dan memang dari provinsi tidak diselenggarakan. Karena mungkin karena pandemi, karena itu membutuhkan banyak orang kan gitu. Seperti olahraga sepak bola kan kemarin juga tidak ada babak kualifikasi. Terus beberapa kendala dari provinsi kemungkinan karena tempat dan masih pandemi itu. Nah, program kita adalah di saat sekarang ini dari bulan Januari kemarin sampai bulan Juni adalah istilah pemulihan stamina, masa pemulihan daripada para atlet ini untuk setelah melaksanakan BK. Kemudian bulan Juni sampai bulan Oktober baru kita masuk ke tahap TC. Jadi tahap TC itulah barulah kita akan bisa memacu para atlet untuk berprestasi yang maksimal. Gitu ya. Karena kalau sekarang masih diserahkan ke masing-masing cabang dulu, cabang olahraga masing-masing sekarang. Ke cabur masing-masing. Cabur masing-masing. Atau ke Pemda masing-masing ya. Ya, ke cabang olahraga masing-masing. Setelah itu nanti setelah bulan Juli sampai bulan Oktober baru nanti KONI akan memonitor dan mungkin akan mengumpulkan para atlet itu. Baik. Oke, tahan dulu ya. Bang Hengki dan saya nanti akan membaca beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikutnya. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan saya baca beberapa WhatsApp yang masuk ya. Bang Hengki, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Pak En Suherman di Arjawinangun. Ini menanyakan tentang atlet-atlet dari Kabupaten Cirebon yang tadi disebutkan, katanya ada yang sedang mengikuti pelatnas ya. Kemudian juga ada atlet Kabupaten Cirebon yang membela Jawa Barat. Nah, mohon disebutkan katanya siapa-siapa atlet-atlet Cirebon, Kabupaten Cirebon yang mewakili Jawa Barat di pentas nasional. Terima kasih. Kemudian saya baca lagi ya, Bang Hengki, perbanyaklah event-event kejuaraan, terutama untuk pelajar, karena itu adalah kunci pembinaan. Ini dari pemirsa di Sumber. Kemudian juga ada yang WhatsApp juga, Bang Hengki, mengenai Kabupaten Cirebon. Ya, atlet-atletnya itu banyak Bang Hengki. Percaya diri saja, jangan membeli atlet-atlet dari daerah-daerah yang lain. Terima kasih. Bang Hengki, silakan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak siapa? Pak En Suherman. Pak En Suherman, saya Binangun. Untuk atlet kita yang di Platnas itu tadi ada 2 orang, yaitu anak kita Erna adalah pelari jarak pendek dari Lemah Abang 100 meter dan 200 meter. Jarak pendek ya. 100 dan 200 meter. Kemudian tadinya juga ada Dendi Kurniawan. Tapi sekarang Dendi Kurniawan sudah pindah ke Kabupaten Bogor. Nanti biliar. Domisili di sana juga? Pindah ke sana. Terus untuk atlet pelada PON ada beberapa juga, banyak ada atlet Salma untuk pencaksilat. Dan untuk balap motor juga ada. Nah, itu ya. Nama-nama atlet dari Kabupaten Cirebon untuk yang maksudnya
kadang membela Jawa Barat, kemudian bahkan di Platnas ya. Platnas Bang ada. Hengki ya. Karena Erna kemarin waktu kejuaraan junior di investasi junior di Pelajar ASEAN di Filipina, dia juga mendapatkan medali perak. Untuk lari jarak pendek itu Lari ya. jarak pendek. Itu ya. Nah, kemudian Bang Hengki katanya perbanyaklah event-event investasi-investasi, kejuaraan-kejuaraan terutama untuk pelajar karena itu adalah kunci pembinaan katanya Bang Hengki. Ya memang, kita sering mengadakan misalnya kemarin baru saja itu ada invitasi atletik karena memang banyak dari anak-anak pelajar yang memang bagus dalam bidang olahraga atletik karena memang sebenarnya untuk atletik itu tidak memerlukan lapangan yang khusus, hanya bagaimana melatih fisik untuk itu. Dan itu sudah ada programnya dari PASI sendiri. Terus kita kemarin juga ada, kemarin baru minggu kemarin, itu hari Sabtu Minggu, yaitu kejuaraan pencaksilat tingkat pelajar. Itu mulai dari SD sampai SMA malan di Ranggajati. Memang banyak, terus juga ada sepak bola. Kita juga sering adakan untuk kejuaraan. Tahun ini mungkin ada juga nanti mungkin Bupati Cup untuk umur 17 tahun. Seperti itu. Ya. Karena untuk persiapan Piala Suratin kemungkinan seperti Oke, iya Piala Suratin sepak bola ya. Iya. Kemudian Bang Hengki katanya jangan membeli atlet-atlet dari kabupaten kota yang lain. Udah percaya diri saja katanya Bang Hengki. Kita memang tidak pernah membeli, justru tidak kita tidak membeli malah justru karena kita banyak atlet kita yang dibeli maksudnya pindah ke daerah lain. Iya, seperti yang tadi disebutkan itu ya. Betul, pindah ke daerah lain. Ya? Iya, karena ya mohon maaf selama ini memang salah satu alasan daripada para atlet adalah selain dari tuntutan pekerjaan itu yang paling utama adalah tuntutan pekerjaan karena memang kebanyakan atlet adalah selain menjadi atlet mereka kan juga harus butuh pekerjaan untuk masa depannya nanti. Nah, sementara ini di daerah kita mohon maaf di Kabupaten Cirebon pada khususnya itu dari pemerintah daerah untuk merekrut para atlet menjadi tenaga-tenaga di pemerintah daerah belum maksimal. Dan adanya juga nih dengan para atlet nih sudah saya tawarkan, yuk kalau mau kerja swasta karena kebetulan saya banyak teman-teman begitu masuk ke pekerja ke toko atau ke pabrik-pabrik yang lain, mereka pengennya pada pengen ke Pemda. Oh, mayoritas itu. Mayoritas, paling nggak minimal tenaga di PDAM atau mungkin DPR seperti itu. Ya mungkin karena mereka berpikir kalau swasta barangkali lama bisa tutup atau bagaimana mereka bisa dikeluarkan sewaktu-waktu kan begitu. Jadi orientasinya mereka betul, kalau di pemerintahan mungkin mereka bisa bertahan mungkin sampai pensiun atau seperti itu. Oh gitu ya Bang ya. Nah para atlet yang pindah ini diiming-imingi daerah lain ya seperti itu. Seperti Dendi di Kabupaten Bogor. Begitu dia pindah ke sana ya langsung ke tenaga honorer, dijadikan nanti janjikan untuk tes PNS. ASN ya. Nah seperti itu. Nah di daerah kita sendiri tidak bisa menjanjikan seperti itu. Itu ya. Alasan kemudian Dendi pindah. Padahal itu juga potensi medali emas banyak juga sebenarnya. Dendi itu. Iya, kemarin waktu Porda itu dia kemarin berarti 3 medali emas. 3 medali emas dia dapat dari cabang biliar itu ya. Oke, Bang Hengki, dan ini ada lagi berkaitan dengan cabur yang menjadi andalan di Kabupaten Cirebon dahulu yaitu cabang olahraga bola voli katanya. Nah, Bang Hengki, bagaimana perkembangan olahraga bola voli ya di Kabupaten Cirebon saat ini? Bahkan di pentas bergengsi bola voli untuk nasional saat ini di Liga Bola Voli juga ada atlet dari Kabupaten Cirebon katanya. Bagaimana di PON nanti? Terima kasih, Bang Hengki. Ya, untuk bola voli sendiri karena tadi seperti saya bilang itu adalah masalah dilematis di dalam Kabupaten Cirebon, yaitu adalah pekerjaan. Kalau waktu dulu, waktu kita masih punya masuk ke Disub, klub, masuk ke Disub, biasanya ke Dinas Perhubungan. Ke Disub itu waktu pembinaan di Disub itu kita memang di Jawa Barat selalu disegani. Oh, bola voli itu. Bola voli waktu Porda 2014. Pokoknya diperhitungkan lah ya. Waktu Porda 2014 kita waktu itu juara dapat medali emas. 2014. Oh, dapat medali emas bola voli putra ya. Voli putra. Nah,
berikutnya sudah mulai menurun karena beberapa atlet senior kita dan pelatih kita dibajak keluar daerah semuanya. Jadi memang ya itu dilematis lagi-lagi alasan dilematis di kita di pembinaan olahraga. Sebenarnya banyak kita membina atlet yang potensial, tapi ya situ akhirnya begitu jenjang lebih tinggi lagi, akhirnya dari unsur kita pemerintahan daerah dan lain sebagainya dilematisnya seperti itu. Makanya banyak daerah lain yang menawarkan hal-hal yang lebih. Akhirnya mereka pindah ya. Pindah. Banyak juga Bang atlet bola voli dari Kabupaten Cirebon. Banyak. Dari Kabupaten Cirebon banyak. Jangan kan dari atlet itu. Ada juga atlet basket kita. Asli orang kabupaten. Kemarin membela Jawa Barat. Daerah ya. Jawa Barat. Di PON ada dari kabupaten. Tapi bukan kabupaten. Atas namanya kota Cirebon. Oh, ada. Malah sebenarnya kalau kita mau perhitungkan sebenarnya banyak atlet kota itu orang kabupaten sebenarnya gitu loh. Cuma dengan alasan itu. Nah, karena di kota lebih ada perhatian ya. Bukan masih perhatian, Pak. Jadi seperti basket, di kota punya klub yang bagus di GMC. Nah, anak-anak ini yuk ikut ke GMC karena nanti kan GMC kan banyak atlet yang profesional. Nah, mereka disalurkannya ke basket, ke Liga Basket, misalnya ke Asaba kemarin dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau di kabupaten sendiri kita belum punya klub yang mumpuni. Oke. Dan ini tentunya kan kendala ya. Bang Hengki sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon tentunya sudah melakukan catatan-catatan ya. Di samping sarana, prasarana juga. Betul. Kemudian juga perpindahan atlet juga. Misalnya dari Kabupaten Cirebon ke kota lain, Kabupaten Cirebon ke kabupaten lain. Nah, hingga saat ini nih, KONI sebagai induk olahraga gitu Bang Hengki ya, apa yang dilakukan Bang Hengki untuk tadi mengantisipasi hal-hal termasuk salah satunya adalah perpindahan atlet itu, Bang Hengki? Ya, kalau kita mau meniru daerah lain, mungkin juga sangat tidak mungkin ya. Cuman saya berusaha memproteksi para atlet kita adalah dengan pembinaan yang insentif, termasuk adalah beberapa uang saku gitu, terus kemudian menjanjikan untuk raih medali pada saat pelaksanaan bonus untuk Porprov itu emas 100 juta, perak dan perunggu. Itu belum diperhitungkan karena belum ada SK dari Bupati, tapi minimalnya sama dengan tahun 2018. Tapi gitu kita mencoba untuk pokoknya saat ini sedang dipikirkan oleh KONI ya Bang ya? Iya, bagaimana caranya? KONI, bagaimana itu dan juga kita juga memproteksi itu dengan uang saku dan lain sebagainya untuk para atlet yang masuk ke Porprov ini. Baik. Oke, tahan dulu ya Bang Hengki dan pemirsa, obrolan semakin menarik dan Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tetap di RCTV. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir, saya masih bersama Bang Hengki Kurnia, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Cirebon, pemirsa. Dan saat ini yang sedang kita diskusikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat, pemirsa. Dan Bang Hengki, ini di segmen terakhir, harapan Bang Hengki untuk ke depan ya, karena kita tahu bahwa membina olahraga ya kuncinya adalah di pembinaan ya. Prestasi olahraga itu pemirsa tidak digapai dengan instan. Kemudian juga harapan-harapan dari Bang Hengki, apalagi nanti di bulan 11 itu di November itu akan ada event yang sangat event olahraga multi event ya. Itu pemirsa. Dan Bang Hengki, ini harapan Bang Hengki ke depan apa gitu, terutama untuk olahraga atau perkembangan olahraga di Kabupaten Cirebon, Bang Hengki? Ya, harapan kami dari KONI secara umum memang supaya ada perhatian lebih dari pemerintah daerah, terutama terhadap para atlet, karena memang itulah aset sebenarnya dari Kabupaten Cirebon, terutama untuk masa depan mereka para atlet. Yang kedua adalah untuk infrastruktur olahraga, sarana dan prasarana untuk lebih maksimalkan. Ya, contoh seperti sport center yang di Batu Belah supaya lebih cepat untuk diselesaikan karena memang itulah sebenarnya ikon dari Kabupaten Cirebon. Dan harapan saya yang
paling Apa sangat itu Bang Hengki? adalah menggugah para pengusaha di Kabupaten Cirebon untuk aktif, maksudnya menyumbang aktif di olahraga. Karena mereka juga sebenarnya bisa untuk promo produk-produknya atau promo daripada pabriknya dan sebagainya dengan misalnya memberikan kita jaket untuk kita latihan. Kita kan sering latihan keliling, jaket, jersey dan lain sebagainya itu. Atau mungkin produk-produk minuman dan lain sebagainya, kan kita sebenarnya juga punya beberapa pabrik di Kabupaten Cirebon. Ya, itu. Kami berharap para pengusaha di Kabupaten Cirebon untuk ikut menyumbang perkembangan olahraga di Kabupaten Cirebon. Itu ya. Iya. Ya. Kemudian daerah lain pun kan banyak juga Bang, ada Corporate Social Responsibility atau CSR juga itu Bang. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon, apalagi ini tinggal beberapa bulan lagi gitu Bang. Sampai saat ini penggalian dananya maksud saya gitu, ya, penggalian anggarannya gitu. Untuk saat ini KONI Kabupaten Cirebon dari beberapa tahun kemarin juga belum pernah mendapatkan dana bantuan dari CSR. Kita sangat berharap bantuan dari para pengusaha melewati CSR atau apapun itu untuk menjadi sponsor atau apapun itu, kita siap menerimanya dan kita siap bekerja sama. Karena kita juga melihat dari daerah lain, kita sangat iri dengan daerah lain. Contohnya Kabupaten Bekasi itu dari CSR-nya bisa mencapai sekitar hampir 10 miliar, 15 miliar gitu per tahunnya dari CSR yang unik. Sana kita nggak bisa iri karena mungkin banyak pabrik di daerah Kabupaten Bekasi. Bukankah di Kabupaten Cirebon juga banyak pabrik itu Bang? Kalau di sana kan ada namanya forum CSR ya. Forum CSR. Forum CSR. Kalau di kita nggak tahu ada forum CSR ya. Forum CSR itu adalah mengumpulkan para pengusaha-pengusaha itu untuk menjadikan yang akan mengumpulkan para dana CSR itu untuk disalurkan ke beberapa keperluan masyarakat seperti itu. Dan padahal tentunya Bang Hengki sebagai ketua umum ini sudah tahu ya bagaimana caranya agar atlet-atlet yang berprestasi dari Kabupaten Cirebon ini dipagari ya. Ya dalam artian agar tidak pada lari keluar atau loncat pagar untuk ke daerah lain gitu kan gitu ya Bang Hengki ya. Salah satu caranya dengan yang tadi disebutkan oleh Bang Hengki gitu ya. Kemudian cabang-cabang olahraga yang lain gitu Bang. Itu di persiapan untuk ke bulan November nanti gitu ya. Tentunya mereka juga punya target-target atau memang KONI yang menargetkan gitu Bang Hengki? Semua. Jadi KONI target adalah datangnya dari para cabur. Jadi sebenarnya target dari cabur, setelah itu baru dilaporkan ke KONI seperti itu. Jadi KONI akhirnya punya gambaran, punya prediksi. Oh, kita dapat medali dari cabur ini gitu. Sebenarnya inventarisasi pertama kali dari cabur. Oh, dari cabur sendiri karena mereka yang tahu sendiri gitu. Betul. KONI tinggal mengordinir, kemudian juga mengkalkulasi saja gitu ya. Tentunya kan capaian ini harus terukur gitu Bang Hengki. Betul. Iya kan, tidak target ini tidak melangit tapi juga ini harus terukur gitu kan. Apa yang disampaikan Bang Hengki dengan target 25 medali emas tadi? Ini tentunya dari hasil kajian gitu Bang? Betul, hasil kajian dari cabur juga yang melaporkan ke KONI. Terus kan tadi saya bilang kita juga punya sport intelijen. Sport intelijen itu adalah ya tadi tuh dari beberapa cabur yang kira-kira punya potensi, kita punya potensi cabur apa, terus di daerah lain seperti apa. Jadi kitanya punya panduan. Akhirnya, berarti kita bisa meraih medali di sini, di nomor ini, seperti itu. Perkiraan gitu ya. Tentunya gitu Bang. Ya, tentunya target ini tidak muluk-muluk gitu Bang? Tidak muluk-muluk, karena memang sesuai dengan apa yang aktual terjadi di lapangan. Seperti menembak, atletik kita sudah jelas karena atlet kita atlet nasional, atlet PON. Dan kemarin waktu atlet PON juga mendapatkan medali kan seperti itu. Menembak kemarin juga mendapatkan medali. Untuk balap motor kita kemarin juga mendapatkan medali. Untuk pencaksilat kemarin juga waktu PON juga dapat medali juga. Jadi semua sudah terukur. Dan rasional memang, ya. Jadi kita tidak asal mentargetkan, tapi semua sudah terukur dan melalui kajian-kajian yang sangat melalui sport intelijen tadi. Dan saat ini yang tengah dilakukan oleh KONI Kabupaten Cirebon untuk persiapan itu apa gitu Bang? Saat ini nih Bang, dalam waktu dekat ini apa gitu Bang? Ya, saat ini adalah untuk awal sekarang ini adalah mengkolek para atlet pemain yang lolos BK. Kemudian kita akan memberikan vitamin-vitamin untuk untuk tubuh mereka
termasuk suplemen-suplemen dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pemulihan sekarang ini adalah dalam rangka pemulihan dulu, karena memang kemarin juga BK itu pada akhir-akhir tahun, karena kan kemarin masih ada pandemi tuh. Jadi BK itu dilaksanakan November Desember, full sampai kemarin sampai Januari juga masih ada. Oke. Kalau KONI sendiri gitu Bang Hengki, itu kan ke atlet. Kalau KONI sendiri? KONI sendiri ini sekarang. Pertanyaan terakhir saya ke Bang Hengki. Kalau KONI sendiri KONI gitu? sendiri sekarang yang akan kami lakukan adalah tetap seperti apa yang dilakukan pada tahun sebelumnya, itu untuk utama adalah anggaran. Anggaran kita akan mencoba kita ke pemerintah daerah supaya bisa dicarikan sepatnya. Terus dan juga memohon kepada pemerintah daerah supaya membantu melalui pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu ya? Oke, dan sayang sekali Bang Hengki, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Bang Hengki, lain waktu dan kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Bang Hengki, di closing statement sebelum saya tutup, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah Kabupaten Cirebon, singkat saja gitu Bang, silakan. Ya, terima kasih. Kami dari KONI berharap dukungan dan peran serta masyarakat untuk peningkatan olahraga di Kabupaten Cirebon, terutama para orang tua yang punya anak atlet. Jangan takut, karena atlet juga ke depan juga masa depannya mungkin bisa dijamin sama negara berdasarkan undang-undang olahraga nasional kan ada. Terus juga para orang tua juga jangan khawatir, karena atlet juga akan mempunyai masa depan yang lebih baik lagi, karena memang kita juga sudah bekerjasama dengan beberapa universitas di Cirebon untuk para pelajar supaya bisa kuliah dengan baik. Dan kami juga berharap kepada para pengusaha, tolong bantu kami Kabupaten Cirebon untuk berperan aktif dalam memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Bang Hengki sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.